Ada seorang pemuda yang datang ke Mekah dengan tubuh yang sangat letih, sangat lemah, dan sangat lesu. Namun ada sinar kebahagiaan yang sangat terpancar darinya. Beratnya perjalanan di tengah teriknya gurun Sahara telah membuatnya sangat letih. Namun semua itu tidak terasa karena adanya tujuan yang sangat ia ingin capai. Dia memasuki kota dengan menyamar seperti orang-orang pada umumnya yang ingin melakukan peribadatan pada berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Seandainya orang-orang Mekah mengetahui tujuan dia ke Mekah untuk menemui Muhammad, niscaya orang-orang Mekah pasti akan membunuhnya. Ketika dia sedang beristirahat, dia selalu memasang baik-baik telinganya ini guna mencari informasi mengenai Muhammad. Karena Muhammad pada saat itu selalu menjadi buah pembicaraan banyak orang. Di mana-mana, pasti menjadi buah bibir banyak orang. Setelah mendapat banyak informasi mengenai Muhammad, dia pun kini tahu keberadaan Muhammad dari cerita orang-orang yang dia dengar. Di suatu pagi dia pergi menemui Muhammad dan dia mendapati Muhammad sedang duduk seorang diri. Kemudian dia berkata, "Selamat pagi wahai kawan sebangsa." Rasulullah pun menjawab, "Semoga kesejahteraan selalu menyertaimu wahai sahabat." Kemudian dia berkata, "Senandungkan kepadaku syair ciptaanmu." Maka Rasulullah menjawab, "Aku tidak punya syair yang bisa aku senandungkan. Ini adalah Al-Quranul Karim. Kalau begitu, bacakanlah," kata dia. Maka Rasulullah membacakan ayat Al-Quran dan dia pun mendengarkan sangat dengan baik dan penuh penghayatan. Dan belum banyak yang Rasulullah baca, tapi hati pemuda ini sudah sangat terpikat dan sangat terkagum-kagum. Dan seketika itu juga dia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Engkau dari mana wahai saudara sebangsaku?" Pemuda ini menjawab, "Aku berasal dari suku Ghifar." Ternyata pemuda ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari, yaitu pelopor perlawanan dan tokoh gerakan hidup sederhana. Jadi pada episode kali ini, yaitu episode ketiga dari kisah teladan, setelah kita mendengar dengan seksama kisah dari Mus'ab bin Umair dan Salman Al-Farisi, maka kita di sini akan menyimak dengan bersama, mendengar dengan bersama kisah dari Abu Dzar Al-Ghifari. Baik, lanjut ke cerita. Rasulullah pun tersenyum dan takjub mengetahui hal tersebut. Maka Abu Dzar pun ikut tersenyum, karena Abu Dzar tahu kenapa Rasulullah tersenyum. Yaitu Rasulullah takjub ketika mendengar bahwa orang yang masuk Islam di hadapannya ini adalah dari suku Ghifar. Jadi suku Ghifar ini adalah suku perampok yang sangat amat kejam ya. Karena saking kejamnya, suku Ghifar ini menjadi simbol dari perampokan. Dan apabila ada kabilah dagang yang kemalaman di daerah Ghifar ya, wah ini mah sudahlah, itu pasti akan berakhir dengan sangat mengenaskan. Dan sekarang pada detik-detik awal Islam terlahir dan bergerak masih sembunyi-sembunyi, sudah ada orang Ghifar yang sengaja datang untuk masuk Islam. Dan ini semua Abu Dzar sendiri yang menceritakannya. Maka pandangan Rasulullah pun turun naik, sangat takjub karena Abu Dzar ini adalah dari suku Ghifar. Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki." Dan Abu Dzar adalah salah satu orang yang Allah kehendaki memperoleh petunjuk tersebut. Saat itu juga Abu Dzar masuk Islam dan dia juga terdaftar sebagai orang kelima atau keenam yang masuk Islam. Saat Abu Dzar masuk Islam, dakwah yang dilakukan Rasulullah masih dakwah secara sembunyi-sembunyi, baik kepada Abu Dzar sendiri atau kepada 5 orang lainnya yang telah masuk Islam juga tentunya. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Abu Dzar selain merahasiakan keislamannya dan keimanannya dalam dada. Tetapi Abu Dzar
yang nama aslinya Jundub bin Junadah, adalah orang yang sangat berkarakter pemberani dan revolusioner. Dia telah diciptakan untuk menentang segala bentuk kebatilan, dan sekarang kebatilan itu berada tepat di depan matanya, yaitu dia melihat patung-patung pahatan yang para pemujanya sudah ada lebih dulu dibanding patung-patung itu. Dan ini merupakan suatu kebodohan atau kebatilan yang sangat nampak. Memang pada saat itu yang dia lihat adalah Rasulullah lebih memilih berdakwah dengan sembunyi-sembunyi pada hari-hari tersebut ya. Akan tetapi menurut pandangannya harus ada yang meneriakkan dakwah ini. Dan itu Abu Dzar akan lakukan sebelum dia meninggalkan kota Mekah. Karena setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, dia bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang harus saya lakukan, wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah pun menjawab, "Kembalilah kepada kaummu sampai ada perintah dariku." Maka Abu Dzar menjawab, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan pulang ke kampungku sebelum aku meneriakkan Islam di tengah Ka'bah." Ini merupakan hal yang sangat pemberani sekali menurut saya ya. Coba kita lihat selanjutnya, yaitu Abu Dzar dengan gagah berani tanpa mengenal rasa takut. Dia masuk ke dalam Masjidil Haram dan berteriak atau berseru ya, dengan sekencang-kencangnya mengucapkan kalimat syahadat. Sungguh luar biasa sekali. Mungkin menurut saya pribadi ini adalah pertama kalinya Islam disuarakan dengan terang-terangan, menantang kesombongan orang-orang Quraisy, dan ini diteriakan oleh orang yang mana dia adalah orang asing yang tidak mempunyai kedudukan, keluarga, dan pembela di kota Mekah. Masya Allah, ini sungguh sangat pemberaninya beliau ya. Sungguh luar biasa. Semoga kita juga memiliki keberanian seperti beliau dalam menyerukan kebenaran. Dan sebenarnya Abu Dzar sendiri sudah paham atau sudah tahu dengan resiko yang akan dia dapatkan setelahnya, yaitu orang-orang kafir Quraisy mengepung dan memukuli Abu Dzar sampai pingsan, teman-teman. Masya Allah. Kejadian itu terdengar atau diketahui oleh Abbas, yaitu paman Nabi. Maka dengan bersegera Abbas menuju ke lokasi kejadian, dan dengan sedikit siasat Abbas menolong Abu Dzar dengan tujuan agar Abbas tidak dicurigai oleh orang kafir Quraisy yang lainnya. Dan adapun siasatnya adalah Abbas berkata kepada orang-orang kafir Quraisy yang sedang memukuli Abu Dzar ini dengan kata seperti ini, "Wahai kaum Quraisy, kalian adalah para pedagang yang pasti melewati wilayah Ghifar, dan orang ini termasuk tokoh suku Ghifar. Jika dia menggerakkan kaumnya, kafilah dagang kalian akan celaka," kata Abbas. Akhirnya orang-orang yang memukuli Abu Dzar Al-Ghifari ini berhenti memukuli dan pergi meninggalkannya. Tetapi Abu Dzar sendiri tidak menyerah sampai di situ. Keesokan harinya, Abu Dzar melihat dua wanita yang sedang menyembah berhala, yaitu berhala Usaf dan Nailah. Dan Abu Dzar menghampirinya. Lalu di hadapan dua wanita itu, Abu Dzar menghina berhala-berhala itu sampai dua wanita ini berteriak minta tolong. Dan lagi-lagi Abu Dzar dipukuli oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga pingsan lagi. Dan dia berani melakukan hal ini karena Abu Dzar ini sudah merasakan atau menikmati tantangan dalam membela agama Islam. Dan ketika sudah siuman atau sudah sadar ya, Abu Dzar sembari mengucapkan tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Rasulullah pun sangat mengerti dengan karakter murid barunya ini, yaitu karakter yang sangat pemberani dalam melawan kebatilan. Namun untuk saat ini waktunya belum tepat, kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengulang perintahnya lagi agar Abu Dzar pulang ke kampungnya. Setelah Abu Dzar kembali ke keluarga dan kaumnya,
Abu Dzar menceritakan kepada mereka semua bahwa ada nabi yang mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan membimbing mereka supaya berakhlak mulia. Maka satu persatu dari keluarga dan kaumnya masuk ke dalam Islam, dan dakwahnya tidak terbatas sampai di kaumnya saja, tapi sampai kepada suku lainnya, yaitu suku Aslam. Dan Abu Dzar dengan berani dia sebarkan cahaya di tengah-tengah mereka semua. Dan waktu pun terus berjalan sampai tibalah waktu Rasulullah sudah hijrah ke Madinah dan menetap di sana bersama kaum muslimin yang lainnya. Dan pada suatu hari ada rombongan dengan jumlah yang cukup besar menghampiri kota Madinah. Saking banyaknya jumlah orang dalam rombongan ini, di setiap derap langkahnya menghasilkan kepulan debu yang sangat tebal. Dan seandainya bukan karena gema takbir yang rombongan ini ucapkan, maka rombongan ini pasti sudah disangka adalah pasukan musuh yang akan menyerang kota Madinah. Dan semakin lama rombongan ini semakin dekat, dan akhirnya memasuki kota Madinah dan menemui Rasulullah di kediamannya. Dan ternyata yang sangat mengejutkan sekaligus membuat umat Islam semakin berbahagia adalah rombongan ini adalah suku Ghifar dan suku Aslam yang telah masuk ke dalam Islam. Dan ini dipimpin langsung oleh jagoan kita, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Masya Allah. Suku Ghifar dan Aslam yang dikenal sebagai komplotan para perampok yang sangat kejam dan dijuluki kaki tangan setan, kini telah menjadi pendukung kebenaran. Bukankah ini bukti bahwa Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya? Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali. Dan Abu Dzar pun mendapat sambutan yang sangat-sangat istimewa langsung dari Rasulullah, yaitu ucapan selamat yang sangat menyejukkan hati. Di dadanya akan disematkan bintang tertinggi, dan sejarah hidupnya akan selalu dikenang generasi demi generasi. Akan selalu mengingat kata-kata Rasulullah tentang Abu Dzar, yaitu tidak akan ada lagi orang sejujur Abu Dzar. Kok bisa Rasulullah berkata hal demikian? Nah, jadi artinya adalah Abu Dzar adalah orang yang sangat-sangat jujur, dan itulah jalan hidup yang telah dibacakan Rasulullah. Semua kehidupan Abu Dzar adalah kejujuran yang terpancar dari hatinya dan kejujuran yang bersumber dari keyakinannya. Abu Dzar menjalani kehidupannya dengan penuh kejujuran, tidak menipu dirinya apalagi menipu orang lain. Dan dia juga tidak mau tertipu dengan orang lain pastinya ya. Kejujuran di sini merupakan sebuah perbuatan memperlihatkan kebenaran dan menentang kebatilan. Jadi jujur di sini bukan dia membisu. Dengan penglihatan yang sangat tajam bagai menembus alam gaib yang sangat jauh tak terhingga atau samudera yang tak terselami, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan segala rintangan yang akan dihadapi oleh Abu Dzar selaku konsekuensi dari kejujurannya, yaitu Rasulullah berpesan untuk selalu bersabar dan berhati-hati. Masa Rasulullah pun berlalu, dan tibalah masa kekhalifahan Abu Bakar, lalu Umar. Dan pada masa-masa ini godaan hidup tidak bisa unjuk gigi. Ya, nafsu serakah sama sekali tidak mendapat jalan. Karena pada masa Khalifah Umar mengharuskan para pemimpin daerah dan orang-orang kaya untuk tetap hidup sederhana. Bahkan apabila ada salah satu pemimpin daerah, baik dari Syam, dari Irak, atau negeri-negeri lainnya, yang memakan kue, teman-teman bayangin cuman kue yang tidak terjangkau oleh orang miskin atau rakyat miskin, maka berita ini akan sampai ke Khalifah Umar dan pemimpin daerah tersebut akan dipanggil untuk menghadap dan mempertanggungjawabkan hal tersebut. Masya Allah, ini benar-benar sangat-sangat luar biasa sekali gitu ya. Dan Abu Dzar pun merasa lega dengan hal tersebut karena tidak mendapati
penyalahgunaan kekuasaan dan penumpukan harta. Sebab Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap para pejabat dan melakukan pemerataan kekayaan. Dengan demikian, Abu Dzar bisa lebih leluasa menghabisi waktunya untuk beribadah dan berjihad. Akan tetapi, setelah khalifah terbesar yang sangat adil dan paling mengagumkan telah wafat, mulai terasa banyak celah-celah yang sangat dalam seiring dengan perluasan wilayah Islam, sehingga ambisi dan keinginan meraih jabatan dan menikmati kekayaan juga semakin bertambah. Dan Abu Dzar melihat akan bahaya ini. Kepentingan pribadi sudah hampir menyesatkan orang-orang yang tugasnya sehari-hari menegakkan panji-panji Allah. Dunia dengan daya tarik dan tipu daya muslihatnya yang mempesona sudah hampir memperdayakan orang-orang yang mengemban risalah untuk mempergunakan dunia sebagai ladang kebajikan. Harta yang dijadikan Allah sebagai pelayan yang harus tunduk kepada manusia sudah hampir berubah menjadi tuan yang mengendalikan manusia. Padahal mereka adalah generasi sahabat yang telah lama mendampingi Muhammad SAW. Muhammad yang di waktu wafatnya baju besinya yang sedang tergadai. Padahal penghasilannya dari harta rampasan itu sangatlah besar, teman-teman, kalau kita ketahui. Dan Allah menciptakan kekayaan di muka bumi ini untuk semua manusia. Mereka mempunyai hak yang sama untuk menikmati kekayaan itu. Tetapi sekarang dimonopoli oleh sekelompok orang. Dan ini juga sepertinya benar-benar terjadi pada zaman kita saat ini. Jabatan yang merupakan amanah untuk dipertanggungjawabkan kelak di pengadilan ilahi kini telah berubah menjadi alat untuk berbuat sewenang-wenang. Dan ini juga sepertinya benar-benar telah terjadi juga di zaman kita. Dan digunakan ya untuk ajang pengumpulan harta dan hidup bermegah-megah yang pasti membawa kehancuran. Abu Dzar yang telah melihat semua ini, dia langsung menghunuskan pedang dan mengibaskannya di udara. Kemudian dia menghadapi masyarakat dengan pedangnya yang tidak pernah meleset. Akan tetapi seketika Abu Dzar teringat pesan Rasulullah yang pernah disampaikan kepadanya dulu, yaitu bersabarlah sampai kamu menemuiku. Dan pesan ini disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar mengenai apa yang akan diperbuat oleh Abu Dzar ketika dia bertemu dengan para pemimpin yang menguasai harta rampasan perang untuk kepentingan pribadinya. Dan setelah Abu Dzar teringat pesan Rasulullah ini, maka pada waktu itu juga dia segera menyarungkan kembali pedangnya, karena tidak sepantasnya dia menghunuskan pedang untuk menghadapi saudaranya sesama muslim. Sekarang bukan saatnya membunuh, tetapi mengingatkan mereka. Dan bukan pedang yang saat ini dibutuhkan, tetapi kata-kata yang dapat dipertanggungjawabkan yang dibutuhkan. Dan yang dibutuhkan juga pada saat ini adalah nasihat kebenaran yang tidak berdampak negatif. Dulu Rasulullah pernah menyatakan di hadapan para sahabat bahwa di bawah langit ini takkan ada lagi orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Dzar. Orang yang memiliki keistimewaan seperti ini tidak memerlukan lagi yang namanya pedang sebagai senjata. Karena satu kata yang diucapkannya akan lebih mengena daripada ribuan pedang. Maka dengan kejujuran dan keberaniannya, Abu Dzar menemui para pemimpin-pemimpin, orang-orang kaya, dan mereka yang terlena dengan dunia. Abu Dzar akan menjelaskan kepada mereka bahwa perilaku itu dapat membahayakan Islam. Abu Dzar yang akan menemui mereka semua hingga Allah
memberikan keputusan di antara mereka dengan benar, karena dialah sebaik-baik pemberi keputusan. Dan sungguh luar biasa, hanya dalam waktu beberapa hari Abu Dzar telah banyak memberikan perubahan atau telah meluruskan kembali mereka semua yang terlena oleh dunia. Bahkan Abu Dzar ini ibarat sebuah panji yang di bawahnya bernaung rakyat yang sangat begitu banyak dan kuat, seperti layaknya golongan orang-orang pekerja. Dan setiap Abu Dzar akan mengunjungi sebuah daerah, bahkan ketika daerah itu belum dikunjungi oleh Abu Dzar dan baru terdengar namanya aja gitu ya, di daerah tersebut yang belum dikunjungi oleh Abu Dzar, udah membuat repot orang-orang kaya yang terlena oleh dunia. Jadi luar biasa, namanya ini seakan-akan menjadi sebuah pengingat atau teguran bagi orang yang terlena oleh dunia. Dan di setiap tempat yang dikunjungi oleh Abu Dzar beserta pengikutnya, mereka selalu menyampaikan sebuah kalimat yang berbunyi, "Beritakanlah kepada mereka para penumpuk harta yang menumpuk emas dan perak, mereka akan disetrika dengan setrika api neraka. Pada hari kiamat kelak, kening dan pinggang mereka akan disetrika." Kalimat ini terus-menerus diulang-ulang oleh Abu Dzar dan pengikutnya, seolah orang yang mendengarnya ini akan mengira ini adalah lagu perjuangan gitu ya. Nah, kalimat ini telah benar-benar menjadi semboyan bagi seluruh hidupnya Abu Dzar. Dan tak kala cinta dunia telah merajalela dan hampir melumat hasil yang telah dicapai tahun-tahun kerasulan, yaitu berupa kemuliaan, kesolihan, kesungguhan, dan keikhlasan, Abu Dzar memulai dakwahnya di wilayah yang paling sewenang-wenang dan paling kaya, yaitu di Syam, wilayah yang terluas dan tersubur. Kekayaannya mengalir tanpa batas. Semua kebutuhan duniawi terpenuhi, terutama bagi mereka yang punya jabatan. Dan pada saat itu gubernur Syam adalah Muawiyah bin Sufyan. Syam dipenuhi dengan kekayaan yang dapat menggelincirkan para pelopor dakwah. Dan sebelum bahaya ini terjadi juga, Abu Dzar sudah bersiap gitu, sudah berangkat untuk mencegah ini semua. Dan dia pun sing-singkan lengan bajunya ini dan berangkat menuju Syam. Dan setibanya Abu Dzar di Syam, Abu Dzar sudah disambut dengan sangat antusias dan penuh kerinduan. Ketika Abu Dzar memandangi orang-orang yang berkerumun di sekitarnya dengan seksama, ternyata mereka adalah orang-orang miskin. Sementara di dekat situ terdapat bangunan-bangunan megah dan ladang-ladang yang sangat subur yang terhampar dengan sangat luas. Maka Abu Dzar berkata dengan suara lantang kepada mereka semua, "Aku heran terhadap orang yang tidak punya makanan di rumahnya. Mengapa ia tidak mendatangi orang-orang itu, yaitu para pemimpin mereka gitu ya, dengan menghunuskan pedangnya?" Nah, tetapi Abu Dzar segera teringat lagi nih pesan Rasulullah yang menyuruhnya memilih bertahap daripada revolusi, menggunakan kata-kata daripada pedang. Maka ia segera tinggalkan bahasa perang dan kembali menggunakan bahasa logika dan kata-kata jitu. Abu Dzar sampaikan kepada mereka bahwa mereka semua sama, tak ada bedanya dengan gigi yang berjejer. Mereka semua setara dalam rezeki. Tidak ada kelebihan seorang dari lainnya kecuali takwa. Pemimpin seharusnya yang pertama kali merasa lapar jika rakyatnya kelaparan, dan terakhir merasakan kenyang jika rakyatnya kenyang. Dan dalam beberapa hari, Syam seakan berubah menjadi sarang lebah yang menemukan ratu yang mereka taati. Dan hasilnya adalah nasihat-nasihat
Abu Dzar ini didengar oleh seluruh rakyat Syam dan menjadi buah pembicaraan di mana-mana. Dan puncaknya adalah saat Abu Dzar berdialog dengan Muawiyah di depan umum. Dan peristiwa ini juga didengar oleh semua penduduk Syam dari berbagai penjuru daerah. Setiap ucapannya yang disampaikan kepada Muawiyah, tanpa rasa takut sedikit pun Abu Dzar menanyakan harta kekayaan Muawiyah sebelum dan sesudah menjadi gubernur. Abu Dzar juga bertanya tentang rumah Muawiyah di Mekah dan istananya di Syam. Setelah itu Abu Dzar bertanya kepada para sahabat yang ikut serta dengan Muawiyah pada saat pindah ke Syam, yang sekarang berada di majelis itu atau berada di bagian pemerintahan gitu ya. Mereka ditanya tentang ladang dan rumah mewah mereka. Bukankah sewaktu Al-Quran diturunkan kalian bersama Rasulullah? Tanya Abu Dzar ya kepada mereka semua. Al-Quran turun di tengah-tengah kalian dan kalian pula lah yang ikut dalam peristiwa-peristiwa penting bersama Rasulullah. Tidakkah kalian jumpai firman Allah yang berbunyi, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang sangat amat pedih pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Surat At-Taubah ayat 24 sampai 35. Tiba-tiba Muawiyah menyangkal atau memotong pembicaraan Abu Dzar dan berkata, ayat ini diturunkan berkaitan dengan Ahlul Bait. Dan Abu Dzar pun menjawab dengan tegas, tidak, ayat ini diturunkan untuk kita dan mereka. Abu Dzar melanjutkan ucapannya dan menasihati Muawiyah dan orang-orang yang bersamanya agar melepas ladang dan bangunan megah mereka dan agar tidak menyimpan harta kekayaan itu kecuali sekedar untuk keperluan sehari-hari. Berita tentang dialog antara Abu Dzar dengan Muawiyah pun terdengar sampai ke seluruh penjuru negeri Syam atau tersebar luas, dan semboyannya Abu Dzar ini bergema di mana-mana, di rumah-rumah dan di jalan-jalan dengan bunyi, sampaikan kepada para penumpuk harta pada hari kiamat kelak mereka akan disetrika dengan setrika api neraka. Dan Muawiyah yang mendengar hal ini merasa terusik dengan semua ini. Akan tetapi Muawiyah sadar akan kedudukan Abu Dzar di hati para rakyat, yang membuatnya berpikir tidak mungkin dia mengambil tindakan keras kepada Abu Dzar. Maka Muawiyah pun menulis surat dan mengirimnya kepada Khalifah Utsman bin Affan dengan isi bahwasannya Abu Dzar telah merusak pola pikir orang-orang Syam. Dan sebagai jawabannya, Khalifah Utsman mengirim surat kepada Abu Dzar dan memerintahkannya untuk datang ke Madinah. Dan Abu Dzar pun bergegas berangkat ke Madinah. Setibanya Abu Dzar di Madinah, Abu Dzar berkata kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan perkataan, aku tidak butuh kekayaan dunia kalian. Dan akhirnya terjadilah dialog yang sangat panjang, dan dari hasil dialog dengan Abu Dzar dan berita-berita juga yang berdatangan dari seluruh pelosok negeri tentang dukungan rakyat kepada Abu Dzar, Khalifah Utsman pun menyadari sepenuhnya akan bahaya gerakan ini dan kekuatannya. Maka dari itu Khalifah Utsman membatasi langkah Abu Dzar, yaitu dengan menyuruh Abu Dzar tinggal di Madinah. Keputusan ini disampaikan oleh Khalifah dengan sangat lembut dan bijaksana.
kepada Abu Dzar dengan berkata, "Tinggallah di sini di sampingku. Akan kami sediakan unta yang akan mengeluarkan susu di pagi dan sore hari." Dan dengan tegas Abu Dzar menjawab, "Saya tidak membutuhkan kekayaan kalian." Dan Abu Dzar meminta kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu agar dia diberi izin untuk tinggal di daerah yang bernama Rabazah, dan Khalifah pun mengizinkannya. Di tengah gejolak penentangannya itu, Abu Dzar masih tetap memelihara amanah Allah dan Rasulnya, dan meresapi nasihat yang diberikan oleh Nabi SAW agar tidak menggunakan senjata, seolah-olah Rasulullah telah melihat semua yang belum terjadi, yaitu masa depan Abu Dzar, sehingga nasihat itu diberikan kepada Abu Dzar. Oleh karena itu juga Abu Dzar tidak menyembunyikan kemarahannya ketika orang-orang yang suka membuat kekacauan memanfaatkan gerakannya ini untuk memenuhi keinginan dan siasat licik mereka. Dan pernah di suatu hari, sewaktu Abu Dzar berada di Rabazah, rombongan dari Kufah datang menemui Abu Dzar. Mereka meminta Abu Dzar untuk memulai pemberontakan terhadap khalifah. Abu Dzar yang tahu itu langsung marah seraya berkata, "Demi Allah, seandainya Khalifah Utsman bin Affan menyalibku di tiang kayu yang tinggi atau di atas bukit sekalipun, aku akan patuh. Aku jalani dengan sabar seraya berharap pahala dari Allah. Karena itulah yang terbaik untukku," kata Abu Dzar. Abu Dzar tidak sama sekali menginginkan kepentingan duniawi. Karena itu Allah memberinya pandangan hati yang tajam. Abu Dzar melihat bahaya yang tersembunyi di balik pemberontakan bersenjata. Maka dia jauhi cara itu. Dan dia juga tahu apa akibatnya apabila dia membisu. Maka dia tidak mau diam saja. Dan Abu Dzar pun angkat suara dan tidak menghunuskan pedang, tetapi menyerukan kebenaran dan kesungguhannya. Tidak ada rayuan yang dapat menggoda Abu Dzar, dan tidak ada risiko yang mampu menghalanginya. Abu Dzar telah mencurahkan segala tenaganya untuk melakukan perlawanan secara damai dan menjauhkan diri dari segala godaan kehidupan dunia. Abu Dzar menghabiskan sisa hidupnya untuk meluruskan penyalahgunaan kekuasaan dan harta dan penumpukan harta kekayaan, karena keduanya merupakan godaan dan cobaan yang sangat amat berat dan berbahaya. Abu Dzar khawatir kawan-kawannya ini yang memikul panji-panji Islam bersama Rasulullah SAW tergoda dan tergelincir, padahal mereka harus tetap mengemban risalah Islam. Selain itu, harta dan pemerintahan adalah urat nadi kehidupan sebuah masyarakat. Jika keduanya disalahgunakan, maka masyarakat akan menghadapi bahaya yang sangat serius. Dan Abu Dzar berharap tidak seorang pun dari generasi sahabat yang duduk di pemerintahan melakukan penyalahgunaan atau menumpuk-numpuk harta kekayaan juga. Yang diinginkan Abu Dzar adalah para sahabatnya tetap menjadi pelopor dakwah dan berkonsentrasi pada ibadah. Pada kesempatan lain, seorang kawan ada yang melihat Abu Dzar mengenakan pakaian yang sangat usang, dan orang ini berkata, "Bukankah kamu punya baju lain? Beberapa hari lalu aku melihatmu punya 2 baju baru." Maka Abu Dzar menjawab, "Wahai kawan, 2 baju itu sudah kuberikan pada orang yang lebih membutuhkan." Dan orang itu berkata, "Demi Allah, kamu juga membutuhkannya, wahai Abu Dzar." Kemudian Abu Dzar menjawab lagi, "Ya Allah, ampunilah kami. Kawan, tidakkah kamu melihat saya sedang memakai baju ini? Dan aku punya satu lagi untuk sholat Jumat. Aku juga punya seekor kambing perah dan seekor keledai tunggangan. Nikmat apa lagi yang lebih besar dari yang kita miliki ini?" Sungguh luar biasa, Abu Dzar ini adalah orang yang benar-benar menjalankan pola hidupnya dengan pesan Rasulullah yang dia sampaikan kepada para sahabat, yaitu Rasulullah berpesan 7 perkara kepada Abu Dzar.
Yang pertama, aku disuruh untuk mencintai orang miskin dan dekat dengannya. Yang kedua, aku disuruh melihat orang yang lebih rendah dariku dan tidak melihat orang yang berada di atasku. Yang ketiga, aku disuruh untuk tidak meminta sesuatu kepada orang lain. Yang keempat, aku disuruh menyambung silaturahmi. Dan yang kelima, aku disuruh mengatakan yang benar meskipun pahit. 6. Aku disuruh untuk tidak takut pada cercaan siapapun ketika menegakkan agama Allah. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, aku disuruh banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan Masya Allah, Abu Dzar benar-benar menerapkan pesan ini dalam produk kehidupannya. Hidupnya ini benar-benar dibaktikan untuk menentang penyalahgunaan kekuasaan dan penumpukan harta. Abu Dzar akhirnya dilarang memberikan fatwa. Namun Abu Dzar malah semakin bersuara lantang. Dan dia berkata kepada orang-orang yang melarangnya, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, seandainya kalian menaruh pedang di leherku dan aku masih bisa menyampaikan sabda Rasulullah, pasti aku akan sampaikan sebelum kalian menebas leherku. Dan seandainya semua kaum muslimin mendengar pesan Abu Dzar ini, pasti bahaya ini sudah mati di sarangnya sebelum menjadi besar. Sekarang Abu Dzar sedang menghadapi sakaratul maut di Rabazah, tempat yang Abu Dzar pilih menjadi tempat tinggal setelah terjadi perdebatan atau perdebatan antara perbedaan pendapat Abu Dzar dengan Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Marilah kita semua mengucapkan salam perpisahan dan selamat jalan. Dan mari kita dengarkan juga dan saksikan akhir dari kehidupan yang luar biasa. Ada seorang perempuan berkulit coklat dan kurus duduk di dekat Abu Dzar sembari menangis, dan dia adalah istrinya. Abu Dzar bertanya kepada istrinya, "Apa yang membuatmu menangis?" Dan mati itu pasti datang. Istrinya menjawab, "Engkau akan meninggal dunia, dan aku tidak punya kain yang cukup untuk mengkafanimu." Dan Abu Dzar pun seketika tersenyum dan berkata, "Tenanglah, jangan menangis. Suatu hari aku berada dekat dengan Rasulullah dan beberapa sahabat yang lainnya. Aku mendengar Rasulullah bersabda, seorang dari kalian akan mati di padang pasir. Ia disaksikan oleh serombongan orang-orang beriman. Semua yang ada di majelis Rasulullah saat itu telah meninggal di tengah-tengah masyarakat. Hanya aku yang masih hidup dan sekarang akan mati di padang pasir. Jauh dari masyarakat, lihatlah ke jalan, akan datang serombongan orang beriman. Demi Allah, aku tidak bohong dan tidak dibohongi." Ini kata Abu Dzar. Lalu ruh Abu Dzar pun kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dan setelah memberitahu istrinya tentang sabda Nabi mengenai kematiannya atau menceritakan hal tadi, dan sungguh sangat luar biasa, itu memang benar. Di tengah Sahara sana terlihat ada serombongan orang beriman sedang menempuh perjalanan, dan mereka dipimpin langsung oleh Ibnu Mas'ud, dan beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah. Sebelum ke tempat Abu Dzar, Ibnu Mas'ud sudah diperlihatkan gambaran sosok tubuh kurus, kering, terbujur seperti tubuh mayat. Dan di sebelahnya ada seorang wanita tua dengan seorang anak, dan keduanya sedang menangis. Akhirnya yang dari kejauhan Ibnu Mas'ud melihat hal tersebut, dia belokkan hewan yang dia tunggangi, dan Ibnu Mas'ud pun menuju ke tempat itu dan diikuti dari belakang oleh rombongannya. Ketika melihat tubuh yang terbujur kaku itu, Ibnu Mas'ud langsung bisa mengenalinya, dan dia adalah saudaranya sesama muslim, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Ibnu Mas'ud yang melihat hal itu tak kuasa menahan tangisnya, dan dia berkata, "Sungguh benar Rasulullah yang pernah bersabda, kamu berjalan sendirian, mati sendirian, dan dibangkitkan sendirian."
Setelah itu Ibnu Mas'ud duduk dan menjelaskan apa maksud dari sabda Rasulullah itu. Peristiwa itu terjadi pada Perang Tabuk, yaitu pada tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah menyuruh kaum muslimin bersiap menghadapi pasukan Romawi yang mulai menyerang wilayah Islam. Pada saat itu adalah musim paceklik, di mana musim itu musim yang sangat berat, yang sangat kekeringan, di mana-mana hasil panen sedikit, binatang ternak banyak yang mati, pokoknya serba sulit. Dan jarak yang ditempuh juga sangatlah jauh, dan musuh pun sangat kuat. Sejumlah orang minta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut dengan berbagai macam alasan. Dan Rasulullah pun beserta pasukan Islam berangkat. Dan jauhnya perjalanan ditambah lagi lelah dan sulit, tidak sedikit anggota pasukan yang tertinggal dari rombongan. Dan setiap ada seseorang yang tertinggal, mereka atau pasukan Rasulullah ini mengadu kepada Rasulullah dengan kata, "Ya Rasulullah, si fulan tertinggal." Maka Rasulullah menjawab, "Biarkanlah, jika dia memang membawa manfaat, Allah pasti akan membawanya bergabung dengan kita, dan jika tidak, maka Allah telah meringankan beban kita." Dan pada saat itu juga mereka sedang melihat-lihat pasukan. Ternyata dalam pasukan tersebut tidak terdapat adanya Abu Dzar. Maka mereka berkata pada Rasulullah bahwasannya Abu Dzar tertinggal dan keledainya sulit berjalan. Maka Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama. Memang keledainya Abu Dzar tidak begitu kuat, ditambah lagi jauhnya perjalanan, kehausan dan teriknya matahari yang sangat panas. Dan di situ Abu Dzar sudah berusaha sekuat tenaga agar keledainya ini mau berjalan lagi, tetapi hasilnya adalah tetap tidak mau. Kalau sudah seperti itu, Abu Dzar pasti ketinggalan rombongan. Akhirnya Abu Dzar ini turun dari keledainya dan mengangkat atau memanggul perbekalannya di punggungnya dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Bayangkan teman-teman, ini adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Di tengah Sahara yang sangat panas, Abu Dzar ini berjalan dengan agak cepat agar bisa mengejar kembali rombongan. Dan menjelang pagi hari ketika rombongan pasukan ini menghentikan perjalanan guna beristirahat sejenak, tiba-tiba ada salah seorang dari rombongan yang melihat dari kejauhan kepulan debu yang membayangi sosok manusia, dan dia pun melaporkannya pada Rasulullah. "Ya Rasulullah, laki-laki itu berjalan sendirian." Maka Rasulullah bersabda, "Mudah-mudahan orang itu Abu Dzar." Dan mereka melanjutkan pembicaraan sambil menunggu pendatang itu mendekat agar bisa dikenali. Jadi waktu itu orang-orang gak tahu bahwasannya yang sedang berjalan itu adalah Abu Dzar. Dan orang itu semakin lama semakin dekat, langkahnya bagai disentakkan dari pasir lembut yang membara, sementara beban di punggungnya itu bagaikan menyelimuti tubuhnya. Namun dia ini tetap bahagia karena berhasil menyusul Rasulullah dan saudara-saudara seperjuangannya. Dan ketika sudah bisa terlihat oleh anggota pasukan yang berada di ujung rombongan, ada yang berseru, "Ya Rasulullah, demi Allah dia adalah Abu Dzar." Abu Dzar langsung menuju ke tempat Rasulullah dan beristirahat. Ketika melihat kedatangan Abu Dzar, Rasulullah langsung tersenyum gembira sembari bersabda, "Allah melimpahkan rahmatnya kepada Abu Dzar. Ia berjalan sendirian, mati sendirian, dan dibangkitkan sendirian." Dan hebatnya lagi, peristiwa ini terjadi pada 20 tahun yang lalu atau lebih. Dan kini Abu Dzar meninggal dunia sendirian di padang pasir Rabazah. Setelah ia, Masya Allah, dari kisah yang sangat panjang ini, sangat luar biasa ini, dan sekaligus memberikan banyak inspirasi dan motivasi bagi yang membacanya atau mendengarkannya. Begitu banyaknya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abu Dzar Al-Ghifari ini, baik dari keberaniannya dalam memperjuangkan kebenaran dan menentang kebatilan tanpa rasa takut sedikit pun akan resiko yang akan didapatnya,
Dan semoga dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran lagi dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita walau secara sedikit demi sedikit. Karena yakinlah bahwasannya Allah akan memberikan segala kemudahan bagi kita yang berusaha menjadi lebih baik dari sebelumnya. Amin.